Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safihu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini Allah pertemukan kita dalam ruangan ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan dan melafazkan Allahumma fassalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yaqtafa atharahu ila yaumiddin. Bapak Ibu, para peserta workshop kunci-kunci memahami agama yang dimuliakan Allah. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang satu kunci yang utama yang harus dimiliki ketika seorang ingin memahami agamanya adalah pertama dengan ilmu. Dan di pertemuan yang lalu, Bapak Abdillah sudah menyinggung juga salah satu ilmu yang merupakan kunci untuk memahami agama adalah bahasa Arab. Islam, ilmu sebagai kunci memahami agama, hal ini sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang satu-satunya yang berhak disembah, melainkan hanya Allah Ta'ala. Kata-kata fa'lam, maka berilmulah, ketahuilah, hal ini adalah perintah dari Allah Ta'ala secara langsung. Seorang muslim hendaklah dia memahami agamanya dengan mempelajari ilmu, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Bahkan untuk lafaz yang paling awal yang menentukan seorang itu adalah pembeda antara muslim dengan kafir adalah syahadat la ilaha illallah, haruslah dengan berdasarkan ilmu. Maka ketahuilah apa yang dikandung dari la ilaha illallah bukan sekedar pelafalan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar bacaan, namun dia bermakna adalah tuntutan bahwasanya penafian segala bentuk ilah yang disembah maka hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya Al-Quran itu bentuk masdar dari kata qara'a menurut sebagian ulama. Maka dengan demikian kata Quran juga bermakna bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berilmu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Ketika kita ikuti bacaannya fattabi' qur'anah dalam surat Al-Qiyamah itu menunjukkan bahwasanya adalah dimaksud dengan mengikutinya dengan ilmu. Bagaimana kita mengikuti bacaan itu kalau kita tidak berilmu tentangnya? Kemudian dalam perkataan salaf, sebagian menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, sebagian menisbatkannya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya perkataan ini adalah perkataan hikmah yang sangat dalam. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia membekali dirinya dengan ilmu. Hal ini sudah pasti, karena ilmu ini adalah inti untuk memahami segala sesuatu, apalagi kunci memahami agama ini. Karena agama ini bukanlah agama taklid, bukan agama nenek moyang yang sekedar diikuti begitu saja tanpa ilmu, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran Nabi SAW. Kita mengulang dan menekankan kembali perkara ilmu ini sebelum kita melanjutkan kepada kunci berikutnya. Itu kunci ketiga nanti setelah kunci ilmu. Kunci yang kedua adalah bahasa Arab. Dan kunci yang pertama ini kita menekankan kembali karena pentingnya menuntut ilmu dan kedudukan ulama di dalam Islam. Ikhwatal Islam, di sini kita lihat bahwasanya
Ada paling tidak 5 hal yang menjadikan ilmu itu menjadi kunci dalam memahami agama, dan dia adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah bagaimana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urgensi menuntut ilmu dan kedudukan ulama. Yang pertama adalah ketinggian derajat orang yang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah perintah berdoa demi ilmu. Yang ini tidaklah Nabi SAW dan para nabi itu diperintahkan berdoa untuk mengharapkan sesuatu kecuali agar mereka mengharapkan ilmu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu itu memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sementara orang yang tak berilmu, dia lebih jauh dari Allah Ta'ala karena tanpa dasar ilmu dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ilmu adalah syaratnya diterimanya amal. Kemudian tanpa ilmu kita akan binasa. Nanti dapat kita lihat perincian. Yang pertama adalah bagaimana derajat yang tinggi itu diwakili oleh orang-orang yang berilmu, maka keutamaan ulama dan apa-apa yang mereka miliki dari kedudukan dan ketinggian. Di situ Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini penegasan dari Allah Ta'ala bahwasanya ada pembedaan antara yang berilmu dengan orang yang tak tahu. Tak tahu itu bahasa halusnya daripada orang yang jahil ataupun tak berilmu. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Maka kewajiban seorang muslim adalah dia menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah menegaskan, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama ini beberapa derajat. Pasti Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan ditinggikannya derajat di dalam ayat ini bermaksud juga adalah menunjukkan besarnya keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan ketinggian di sini mencakup ketinggian maknawi dan juga mencakup ketinggian hissi. Maknawi di sini di dunia dengan tingginya kedudukan seorang yang berilmu dan bagusnya suara. Artinya bagusnya suaranya adalah pandangan orang bagus, pembicaraan orang bagus tentang orang-orang yang berilmu. Bahkan dianggap bagus oleh orang, sehingga orang-orang menyangka bahwasanya orang yang berilmu itu orang yang tak pernah punya dosa, padahal dia tetap adalah manusia. Sehingga apa? Kalau ulama bikin kesalahan, maka ketahuilah bahwasanya ulama pun juga adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ikhwatal Islam, cuman di situ adalah orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah adalah yang lebih utama daripada orang yang tamadi 'alal batil, yang dia bersenang-senang dan menetap di dalam kebatilan. Kemudian mencakup pula ketinggian hissiyah yang dirasakan oleh tubuh dan panca indera nanti di akhirat dengan tingginya kedudukannya di jannah Allah Ta'ala. Kemudian talabul ilmi adalah faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik dan dinyatakan sahih dalam tahqiqnya Mishkat al-Masabih tentang orang yang menuntut ilmu ini. Maka orang yang menuntut ilmu adalah orang yang wajib bagi seorang muslim untuk mendudukkan dirinya dalam menuntut ilmu. Ikhwatal Islam, tadi hadis menegaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah faridah bagi setiap seorang muslim. Maka agama ini bukanlah didasarkan kepada hawa nafsu, bukan kepada akal-akalan saja yang sembarangan orang dapat mengatakan sesuatu lalu dia tidak mengembalikan kepada ilmu yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini diutus dengan bentuk satu contoh yang langsung dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia adalah merupakan Al-Quran yang berjalan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, karena khuluquhul Quran. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Al-Quranu yamshi, Quran yang berjalan adalah akhlaknya Al-Quran. Maka kalau kita ingin memahami agama ini, hendaklah kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menuntut ilmu tentang hal itu. Orang yang beragama, memeluk agama, meyakini agama itu, maka dia tidak akan sambil lewat ataupun tidak
akan cuek terhadap agamanya. Dia akan berusaha untuk mendalami agamanya. Dan disitulah keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan kepada orang yang berilmu. Walaupun suatu ketika dia salah, walaupun suatu ketika dia berpendapat dengan suatu pendapat yang mungkin tidak benar, yang mungkin tersilap, maka Allah tetap mengutamakannya karena ilmu yang dimilikinya dan dia beristihad berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, waqur rabbi zidni ilma. Itu perintah Allah Ta'ala, dan katakanlah hai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka perintahnya adalah menambahkan ilmu, bukan menambahkan harta. Rasulullah SAW bukan orang yang tamak harta. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang menginginkan ilmu dan mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu. Bahkan dengan itu diperintahkan kepada kita juga, sebagaimana diperintahkan kepada para nabi, diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Rabbi wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan bekalilah aku dengan ilmu. Yang ketiga, keutamaan dari ilmu adalah munculnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba hendaklah beribadah dengan penuh rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta kepada Allah. Itu adalah 3 syarat utama dan rukun di dalam ibadah. Rukunnya adalah rasa cinta, rasa takut, dan harap kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang berilmu, semakin dia menambah ilmunya, semakin dia berilmu dengan agama ini, maka dia akan semakin muncul rasa takutnya, rasa khasyah kepada Allah Ta'ala, yang mengakibatkan dia semakin dekat kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada penguasa, takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada orang lain, pada perampok dan lain-lain. Walillahi masalul a'la, takut kepada Allah justru membawa kedekatan kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takutlah seorang kepada Allah. Oleh karenanya, seseorang makin mengenal Rabb-nya dan semakin dekat ia kepada Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku orang yang paling mengenal Allah. Inilah atqakum, aku orang yang paling takwa, paling kenal dengan Allah. Wa akhsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah, dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini menunjukkan bahwasanya semakin takwa seseorang, maka akan timbul rasa khasyah, rasa pengagungan Allah Ta'ala di dalam dirinya. Maka dia tidak akan beribadah sembarangan, sebagaimana hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan orang beramal harus sesuai dengan ilmu dan tuntunan, bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun akal-akalan. Suatu ketika datang 3 orang yang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Dahulu pernah kita singgung bahwasanya orang yang 3 ini semuanya bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi, lalu dikabarkan bagaimana cara ibadah Nabi, lalu mereka menganggap seakan-akan ibadah Nabi itu adalah sedikit, dan mereka menganggap wajar karena Nabi SAW melakukan ibadah yang puasa juga berbuka, beliau juga menikah, beliau juga sholat malam dan juga tidur. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sudah diampunkan dosanya oleh Allah, maka wajar kalau ibadah beliau seperti itu. Maka kami adalah orang-orang yang belum tentu diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, maka kami beribadah kepada Allah Ta'ala harus lebih dari apa yang dibuat oleh Nabi. Maka mereka bersumpah di hadapan para istri Nabi SAW. Mereka bersumpah, sungguhnya aku akan berpuasa dan tak akan berbuka, aku akan sholat malam, tak akan tidur-tidur. Dan orang yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka sumpahkan yang akan mereka lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Yang satu mau puasa tak buka-buka, yang satu mau sholat malam tak pakai tidur. Dalam satu malam itu penuh, setiap malam dia sholat malam tak pakai tidur. Dan satu lagi tak ingin menikah karena sibuk beribadah. Maka Nabi SAW menegaskan, innila atqakum wa akhsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan paling mengenal Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ini poinnya. Orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada Allah menegaskan, apa kata Nabi SAW? Aku yang paling takwa dan paling takut ini kepada Allah. Ada nggak yang lebih takwa daripada Rasulullah? Ada nggak yang lebih takut daripada Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala? Tidak. Jelas Rasulullah adalah orang yang paling takwa dan paling takut. Maka di sini ditegaskan bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan itu kembali kepada umatnya. Hai umat muslim, umat Islam, tolong perhatikan, aku orang yang paling takwa, paling mengenal Allah dan paling takut kepada Allah ini melakukan puasa juga berbuka. Aku juga sholat malam, aku juga tidur, dan aku menikah dengan wanita.
Maka Nabi SAW menegaskan di akhirnya, siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Bukankah orang yang tiga tadi bersumpah demi menegakkan suatu kebenaran, suatu kebaikan, dia ingin sholat malam tak tidur-tidur, dia ingin berpuasa tak berbuka-buka, lalu dia tak ingin menikah, tak mau menikah karena sibuk ibadah. Itu adalah suatu yang baik menurut akal-akalan kita, namun dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah dengan ilmu, aku paling mengenal Allah. Aku paling berilmu tentang Allah. Dan aku orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, maka syarat ini menegaskan bahwasanya kita harus berilmu dalam beribadah. Hendaklah kita tidak mengarang indah di dalam ibadah, lalu mengarang-arang dan berakal-akalan seakan-akan yang kita buat lebih baik daripada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, aku berpuasa juga berbuka, aku sholat malam juga tidur, dan aku menikah. Dan siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka bukan golonganku. Bahkan hadis ini menegaskan bahwasanya Nabi SAW menegaskan orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan itu dianggap tidak suka dengan tuntunan Nabi SAW. Apakah kita bayangkan tiga orang tadi, orang yang tidak suka dengan tuntunan Nabi SAW? Tidak. Mesti kita menyangka dia adalah orang yang paling suka dengan tuntunan Nabi. Namun Nabi SAW tegas mengatakan, orang yang tidak mau mengikuti tuntunanku dan mengarang-arang di dalam ibadah itu, maka itu adalah orang yang tidak suka dengan tuntunanku. Inilah rasa takut yang kita munculkan kepada Allah. Janganlah sampai kita bermudah-mudah mengarang indah di dalam ibadah. Janganlah sampai kita bermudah-mudah menambah-nambah dan mengurang-urangi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwasanya orang yang paling takut dan paling berilmu tentang Allah Ta'ala adalah orang yang paling baik amalannya dan paling takwa. Maka hendaklah tuntunannya menjadi tuntunan kita. Allah tegaskan juga, ini adalah sikap takut kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti apa yang dituntunkan dengan ilmu oleh Rasulullah SAW. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa yang takut? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ada hanyalah. Kemudian yang keempat, apa fadilah ilmu? Keutamanya adalah ilmu syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka biha ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, yang tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu dengan apa kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala? Kalau kita tidak mau mendengar kalam Allah, kalau kita tidak mau mendengar perkataan Allah, kalau kita tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah yang kita dengar itu, lalu kita karang dengan sesuatu hal yang menyelisih tuntunan Nabi SAW, lalu kita memandai seakan-akan kita lebih paham tentang agama ini, lalu kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itulah pentingnya kita menuntut ilmu tentang agama ini, karena ilmu adalah syarat diterimanya amal, dan amal tidak akan diterima tanpa ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, bahwasanya siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak menjadi tuntunan dan ajaranku, maka dia tertolak. Maka sebagian ulama menafsirkan wala taqfu dalam ayat ini, dan janganlah kamu mengikuti suatu, artinya jangan kamu ikuti siapapun juga tanpa ilmu. Maka kalau kita ingin mengikuti seseorang, hendaklah mengikutinya dengan ilmu, mengikuti ulama, mengikutinya dengan ilmu. Apa dasarnya? Ketika ulama ini mengatakan ini, apa dasarnya ketika ulama ini mengatakan ini? Apakah dalilnya kuat, apakah dalilnya tidak kuat, dan lain-lain. Karena ulama beristihad, maka mungkin saja terjadi kesalahan, dan bisa kita menyisirnya dengan menuntut ilmu, yakni mengetahui nanti mana kedudukan yang lebih kuat dibanding yang tidak. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dengan demikian wajib memulai agama ini dengan ilmu. Allah memulai memperkenalkan tauhid tadi, fa'lam adalah dengan ilmu, annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Begitu pula firman Allah, ilmu adalah tentang ilmu syarat diterimanya amal dalam surat Al-Kahf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, maukah kalian aku beritakan tentang apa? Tentang orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sesat dalam apa yang dia lakukan di dunia. Dia telah menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, namun mereka menyangka
annahum yusinuna sun'a, bahwasanya mereka telah berbuat sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang paling baik, padahal sesuatu yang dianggapnya paling baik itu tidaklah benar menurut Rasulullah, menurut Al-Quran dan hadis. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, ada orang yang menyangka di antara umat ini, di antara hamba Allah ini, di antara manusia ini, ada yang menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya dan berbuat yang paling baik. Namun, apakah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Maka kalau itu dapat kita lihat dengan ilmu dan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi nanti di akhirat yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Al-Kahfi, maka kewajiban bagi kita adalah menuntut ilmu dan beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Ikhwatal Islam, tanpa ilmu akan binasa. Sahabat junub, suatu ketika seorang sahabat junub yang kepalanya sakit dan terluka di musim dingin, lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, apa yang aku lakukan ketika aku junub sementara kepalanya sakit dan terluka. Lalu sahabat mengatakan, kawan-kawannya mengatakan bahwasanya dia tetap wajib mandi untuk melakukan salat. Maka mandilah dia dan akhirnya dia meninggal. Maka tanpa ilmu akan binasa. Di sini maksudnya apa? Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mereka telah membunuh orang ini. Kenapa? Karena mereka berfatwa tentang orang ini yang luka, yang sakit, yang pada saat itu sangat dingin, musimnya sangat dingin, dan ketika itu sangat dingin sekali, orang ini diperintahkan juga untuk mandi padahal dia dalam keadaan sakit. Maka akhirnya orang itu meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan mereka membunuhnya. Apakah Allah tidak akan membunuh mereka? Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah, ketahuilah, haruslah bagi seorang muslim dia untuk bertanya apabila dia tidak tahu, dia untuk menggali ilmu apabila dia tidak tahu, dan dia tidak beramal tanpa ilmu yang mengakibatkan kebinasaan apabila beramal seseorang tanpa ilmu. Hal ini juga disebutkan ketika Amr bin As pernah diutus dalam suatu peperangan sebagai pemimpin. Suatu hari Amr bin As itu junub, janabah. Namun beliau beristihad untuk tidak mandi karena pada waktu itu sangat dingin. Dia hanya bertayamum, dan karena ilmu akhirnya dia tidak binasa. Dia bertayamum dan tidak mandi pada saat itu, karena tayamum menggantikan kedudukan mandi apabila keadaan tidak memungkinkan seorang untuk mandi dalam rangka mengangkat hadas besar. Hal ini didasarkan kepada firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian bunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah dengan kalian adalah sangat pengasih dan penyayang. Kalau Allah saja penyayang, maka tidaklah di dalam ajaran agama ini yang menyusahkan, tidak ada dalam ajaran agama ini yang memberatkan, yang sampai seorang itu tidak mampu melakukan. Kalaulah memang dingin sekali keadaannya pada saat itu dan dia tidak mampu mandi, maka hendaklah dia bertayamum. Hakikat ilmu dalam Islam, hakikat ilmu di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah mengamalkan ilmu dengan dalil. Maka ini perlu kita pahami bahwasanya iman, adab, ilmu, dan amal ini adalah suatu hal yang berkaitan, tali yang tak dapat dipisahkan. Iman, adab, ilmu, dan amal. Seorang beriman dahulu kemudian beradab dan menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmunya, maka kata dan perbuatan akhirnya bersatu. Amal yang baik adalah hasil dari iman, adab, dan ilmu. Ikhwatal Islam, adab sebelumnya sudah kita singgung kemarin bagaimana para ulama sangat memperhatikan adab dan seterusnya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak berkata, ta'allamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari masalah adab itu sampai 30 tahun lamanya, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dahsyatnya adab dibanding ilmu. Apabila orang berilmu tanpa adab akan merusak, tapi apabila orang berilmu dengan beradab, itulah yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tuntunkan oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Ibn Sirin menyebutkan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka mempelajari adab. Mereka para ulama dahulu mempelajari adab, mempelajari hidayah itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu.
Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Apabila sedikit perhatian kepada adab dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan disia-siakan. Ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm. Imam Darul Hijrah Imam Malik menyebutkan pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Maka kita para thalabul ilmi, para thalabatul ilmi, tullabul ilm, hendaklah kita sama-sama mempelajari dan memperhatikan adab ini, karena bil adab tufhamul ilm. Dengan mempelajari adab, dengan beradab, maka kita akan mudah memahami ilmu. Orang yang tidak beradab, maka dia akan jauh dari ilmu. Lalu ilmu apa yang kita pelajari? Kunci apa dalam ilmu itu yang harus kita pahami? Kunci apa dalam memahami sumber ajaran Islam ini? Kunci yang kedua kemarin sudah disinggung adalah bahasa Arab. Sebagaimana disinggung oleh Pak Abdillah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Karena memang referensi yang diturunkan dalam Al-Qur'an itu adalah dengan bahasa Arab, dan Nabi pun diturunkan dengan berbahasa Arab, maka kita juga berusaha untuk mempelajari ilmu ini dengan bahasa Arab. Apakah kalian tidak berakal, disebutkan dalam suatu ayat tentang orang-orang yang mau mempelajari agama ini, mau mempelajari agama ini dengan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, apakah kalian tidak berakal? Menunjukkan pentingnya kita belajar bahasa Arab. Walaupun belajar bahasa Arab saja itu belum cukup untuk memahami agama, tapi dia adalah bagian dari jalan untuk memahami agama, karena referensi kita adalah berbahasa Arab. Ya, orang yang sudah pandai bahasa Arab pun dari para sahabat Nabi SAW bukanlah orang yang memahami agama secara keseluruhan. Buktinya ketika turun ayat Allah yang menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka apa kata Allah Ta'ala? Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka adalah orang yang dijamin aman di sisi Allah Ta'ala. Turun ayat ini, lalu terasa berat di dalam jiwa para sahabat. Kenapa mereka merasa berat? Karena mereka menganggap bahwasanya siapa di antara kami yang tak pernah berbuat zalim, sementara Allah menjamin aman, dan Allah memasukkan orang-orang ke dalam golongan yang mendapat petunjuk adalah apabila dia adalah orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, ayat ini terasa berat oleh para sahabat. Apakah mereka paham tentang maksud ayat ini? Ternyata mereka belum paham secara keseluruhan, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Walaupun mereka orang yang pandai bahasa Arab, yang bahasa ibunda mereka bahasa Arab, tapi mereka tetap bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang dimaksud dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dan tidak memakaikan pakaian keimanan mereka dengan kezaliman, di situ maksudnya adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bukan kezaliman sebagaimana yang kalian pahami, zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain, zalim, bukan itu yang dimaksud. Namun zalim itu juga tetap dilarang di dalam Islam. Namun ada kezaliman yang sangat besar, adalah kezaliman kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan melakukan kesyirikan. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, inilah orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, dan mereka lah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka orang yang beriman tidak memakaikan pakaian mereka dengan pakaian kesyirikan, pakaian keimanan mereka dengan kesyirikan, maka itulah baru yang dijamin aman oleh Allah Ta'ala, dan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Lalu, apakah sahabat tahu tentang bahasa Arab, makna maksud daripada kata zulm, kata zalim di dalam ayat itu? Ternyata tidak. Ternyata mereka juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunci yang ketiga yang mesti menjadi dasar bagi seorang muslim adalah memahami sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian ada ijma' dan ijtihad. Al-Quran dan hadis ini adalah sumber utama yang ijma' dan ijtihad didasarkan kepadanya.
Al-Quran dan hadis adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik wahyu yang dibacakan maupun wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Disampaikan kepada Nabi SAW. Orang yang memahami sumber ajaran Islam ini, maka insya Allah dia akan paham tentang apa yang dimaksud di dalam ajaran Islam. Maka pahami dulu Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat Islam yang kekal, yang tidaklah semakin maju ilmu pengetahuan kecuali semakin menampakkan kemujizatannya. Bagaimana Al-Quran itu mukjizat yang kekal sampai akhir zaman, itu dapat kita lihat bagaimana orang-orang pun tak dapat membantah isi Al-Quran dengan akal-akalan mereka, bahkan dengan akal mereka sekalipun yang mereka akui sebagai orang yang paham, mengerti tentang keadaan dunia ini. Namun ketika bertambah ilmu mereka, maka akan semakin nampaklah kemukjizatan Al-Quran di hadapan mereka. Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah ketika membacanya. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammadin SAW wa al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka ketika disebut kalam Allah Azza wa Jalla, maka apapun selain kalam Allah maka tak masuk di dalamnya. Ketika kita baca Al-Quran, maka tidak ada kalam selain daripada kalam Allah di dalamnya. Hanya berisi kalam Allah. Lalu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini menafikan dan meniadakan segala sesuatu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah ketika membacanya. Kenapa di sini ada penekanan bernilai ibadah ketika membacanya? Karena membaca Al-Quran tidaklah sebagaimana membaca buku-buku yang lain, tidak sebagaimana membaca hadis Nabi SAW, karena sabda Nabi SAW, wala aqulu alif lam mim harf walakin aqulu alif harf wa lamun harf wa mimun harf wa likulli harfin bi asyri hasanat. Nabi SAW menegaskan membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung 10 kebaikan, satu hurufnya dihitung 10 kebaikan, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu memiliki 10 kebaikan. Membaca hadis berpahala, namun pahalanya tidak sebagaimana pahala membaca Al-Quran yang dihitung per huruf. Maka tidaklah rugi seorang yang membaca Al-Quran, baik dia terbata-bata membacanya, berusaha terus membacanya, maka setiap huruf yang dia ulang-ulang itu akan membawa kebaikan kepada dia 10 kali lipat. Dan ini adalah keutamaan-keutamaan ketika seorang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, dan mereka adalah orang Arab. Mereka adalah orang yang memahami bahasa Arab dengan salikah mereka. Nah, tadi kita sudah sampaikan, kita singgung bahwasanya pertemuan sebelumnya, pelajarilah bahasa Arab karena Al-Quran itu diturunkan juga bahasa Arab dan Nabi mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat. Namun di sini ada penegasan. Tidaklah ternyata semuanya mereka pahami dari isi ayat Al-Quran, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah tentang maksud ayat. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta para imam ahlul hadis dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ketika turun surah Al-An'am ayat 82, maka para sahabat merasa berat. Itu sikap sahabat. Ketika turun ayat itu mereka paparkan dan mereka hadapkan kepada diri mereka, bukan kepada orang lain. Maka diri mereka masing-masing ketika berusaha memahami dan menerapkan ayat itu, mereka akhirnya merasa berat tentang apa yang disampaikan oleh ayat ini. Apa itu ayatnya? Yang kita sampaikan tadi, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kata-kata zalim di dalam ayat ini, apa yang dimaksud? Karena mereka masing-masing merasa mempunyai kezaliman, tak kezaliman dengan orang lain, ataupun kezaliman paling tidak kepada dirinya sendiri. Ayyuna la yazlim ya Rasulullah. Lalu sampailah kepada Rasulullah berita itu, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tak pernah berbuat zalim? Maka kalau Allah katakan orang yang dijamin aman dan mendapat petunjuk itu adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Siapa di antara kami yang tak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Lalu beratlah rasanya ayat ini bagi kami. Maka ketika itu Rasulullah SAW menegaskan, laisal ladzi ta'nun. Ayat ini bukan sebagaimana yang kalian fikirkan, bukan sebagaimana yang kalian pahami, bahwasanya yang dimaksud dengan kata zalim di sini adalah kesyirikan kepada Allah. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Islam.
Allah dengan keagungan dan kemuliaannya setelah menciptakan manusia dan makhluk lainnya tidak membiarkannya tanpa arah dan bimbingan. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Apakah Allah biarkan kita setelah Allah ciptakan lalu Allah tak peduli dengan kita? Tidak. Ternyata Allah tetap memberikan petunjuk. Lihatlah bagaimana seorang pakar elektronik yang paling pakar dengan apa yang dia buat, maka dia tetap akan membuat buku panduan untuk penggunaan agar elektronik itu tidak rusak. Bikin TV, bikin alat-alat elektronik yang lain, kipas angin, AC, dan lain-lain, semuanya ada buku petunjuk, buku panduan penggunaan agar dia tidak rusak. Walillahi masalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih agung, lebih mulia dari itu. Apakah Allah setelah menciptakan manusia lalu Allah membiarkannya? Tidak, ternyata Allah menurunkan Rasul dan Allah menurunkan panduan, yaitu berupa Al-Quran. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang kitab-kitab lain itu penuh dengan ragu-ragu. Kadang ada coretan, kadang ada perlu perbaikan dan lain-lain. Maka Al-Quran dari dulu sampai sekarang dia tetap kekal abadi sampai akhir zaman. Karena dijamin oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran adzikra dan kamilah yang menjaganya. Ketika Allah sudah menjamin penjagaan, maka tidak ada yang dapat merusaknya. Ketika Allah yang menjamin penjagaan, maka tidak ada yang dapat memudaratkannya. Begitulah pula kita, kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan meminta jaminan dari Allah agar kita dijaga selalu, maka siapa yang dapat memudaratkan kita? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang dapat memudaratkan kalian dari orang-orang yang sesat itu kalau kalian sudah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Apa bentuk petunjuknya? Dzalikal kitab. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini panduannya. Inilah panduannya. Bagaimana kita mungkin lepas dari panduan itu? Kalau kita lepas dari panduan itu, maka sangat mungkin kita untuk hancur berantakan dan penggunaan penciptaan kita sebagai manusia akan jauh dari fitrahnya. Wal iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah. Sehari semalam kita baca 17 kali, paling tidak, paling sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Allah sudah tegaskan, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapakah mereka? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah menafsirkan, Rasulullah menafsirkan ayat ini, para ulama menafsirkan ayat ini tentang jalan orang-orang yang mendapat petunjuk yang Allah beri nikmat atas mereka. Itu jalan siapa? Ini ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Mereka akan bersama dengan siapa? Orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabiyyin, para nabi, para siddiqin, orang yang jujur dan benar keimanannya. Kemudian para syuhada, orang yang syahid, dan para salihin. Kalau kita sebagai seorang muslim lalu kita tidak mau menggali ayat ini, tidak mau berilmu tentangnya, tidak mau berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana mungkin bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala lalu kita dapat berjalan di atas jalannya? Bagaimana kita akan dapat meningkatkan keimanan kita? Bagaimana kita akan dapat meningkatkan ibadah kita, amal kita, dan lain-lainnya kalau kita tidak berilmu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan tidak berilmu tentang apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam surat Al-Isra Allah juga menegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwasanya kalau mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikianlah, tidaklah ada yang lebih tahu tentang ciptaannya kecuali adalah pencipta. Dan tidak adalah yang lebih tahu tentang hamba ini kecuali ada pencipta hamba ini. Tidak ada yang tahu tentang makhluk kecuali adalah pencipta makhluk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya setelah menciptakan manusia dan makhluk lainnya,
tidak membiarkannya tanpa arah dan bimbingan, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan Allah turunkan Nabi sebagai panutan dan pembimbing di dalam jalan menuju keridhoannya. Ikhwat Islam, itu adalah Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada umat. Bagaimana Nabi menyampaikan kepada umat? Inilah yang disebut dengan hadis, yang merupakan dasar kedua dan ilmu yang harus kita pahami dari sumber ajaran Islam. Yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membaca Al-Quran secara cerdas, banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bahkan boleh dikatakan bahwa kepatuhan kepada Allah tidaklah akan tercapai secara tepat dengan mengabaikan isyarat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepatuhan kepada Allah adalah didasarkan kepada kepatuhan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dialah orang yang taat kepada Allah. Maka orang yang mencampakkan hadis, orang yang membuang hadis, orang yang tak mau memperhatikan hadis, orang yang tak mau mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit, maka dia adalah bagian orang yang mungkin tidak dapat mendudukkan dirinya untuk taat kepada Allah, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran sendiri, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran harus memahami bahwasanya dia juga harus berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketaatan kepada Rasul adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Orang yang menyatakan beriman dan mematuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipastikan dia akan beriman dan takwa kepada Allah. Namun sebaliknya, jika orang tersebut menyatakan beriman dan patuh kepada Allah, belum menjadi jaminan bahwa ia beriman dan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat tadi. Maka banyak di antara zaman ke zaman ini kita temukan orang-orang yang ngaku berpegang teguh pada Al-Quran, tapi dia tidak mau berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran dan hadis ini menjadi pegangan bagi kita? Karena ada perintah dari Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 1, sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah mengedepankan perkataan kalian dari hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian kedepankan akal-akalan kalian di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah perintah dari Allah Ta'ala, dan perintah agar kita beradab kepada Allah dan Rasulnya. Adab yang pertama adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya, dan tidak mengedepankan perkataan kita di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah wajib mengamalkan Alkitab dan Al-Sunnah, Al-Hadis, sebab Al-Quran bukan sekedar bacaan sesuai firman Allah dalam surat Ibrahim itu. Bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa fungsinya kitab Al-Quran diturunkan? Bukan sekedar bacaan, tapi apa? Agar engkau wahai Muhammad membawa manusia itu keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari zulumat ilan nur, dengan izin Allah, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang maha kuasa, yang maha perkasa, lagi maha mulia, yaitu jalannya Allah Ta'ala. Sunnah bersanding dengan Al-Quran sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diturunkan Al-Quran dan yang semisalnya dengannya, yaitu Al-Hadis. Hadis ini juga adalah perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi, dan ketetapan dari Nabi SAW. Hadis itu adalah juga merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Nabi itu tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berkata dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya hadis itu juga adalah bagian dari wahyu, walaupun wahyunya bukan wahyu yang matlu, wahyu yang tidak disampaikan langsung secara bacaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Ibnu Hazm berkata, rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang mengatakan kita tidak mengambil kecuali Al-Quran, maka kufurlah dia secara ijma'. Ada orang yang mengklaim bahwasanya kami tidak mau mengambil kecuali Al-Quran,
maka kami singkirkan hadis, kami singkirkan hadis Nabi, perkataan Nabi, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengatakan dan mengklaim dia hanya berpegang pada Al-Quran ini disebut kufur secara ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ijma itu adalah ittifaq al-mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi zamanin minal azman fi asrin minal usur. Kesepakatan dari para mustahid umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa ba'da wafatin Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW tentang suatu perkara. Kalau sudah berijma para ulama, maka tak boleh bagi seorang muslim untuk mengambil jalan lainnya. Nanti ada pembahasan ijma secara khusus, insya Allah akan kita sampaikan di yang berikutnya. Namun di sini adalah penegasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, kalau ada orang yang mengatakan kita tak mau mengambil kecuali dari Al-Qur'an, lalu dia buang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman bahwasanya cukuplah Al-Qur'an tanpa hadis, maka orang ini telah kufur secara ijma. Hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal yang semacam ini adalah apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmizi disebutkan, wa inna ma harrama Rasulullah kama harramallah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu adalah sebagaimana yang diharamkan oleh Allah. Maka kita tak bisa pisahkan Al-Quran dari hadis. Bahkan Al-Quran itu sangat membutuhkan hadis dalam penjelasannya, dalam penjabarannya. Karena Al-Quran kebanyakannya berisi tentang pedoman-pedoman yang cukup global, yang memerlukan perincian yang tidak kita ketahui dari apa yang diamalkan. Itulah yang kita ketahui maksud daripada ayat-ayat itu, daripada ayat-ayat Al-Quran yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka nggak mungkin kita pisahkan hadis dari Al-Quran. Namun ada syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh pengingkar hadis Nabi SAW, lalu dia tidak mau mengambil hadis baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Ada syubhat argumentasi, syubhat itu peragu-raguan. Syubhat itu suatu hal yang tak jelas yang dimunculkan oleh orang-orang yang mengingkari hadis. Dia hanya mau mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai dasar, tapi dia tidak mau mengambil hadis sebagai dasar. Apa argumentasi-argumentasi mereka? Ini dapat kita lihat di sini. Mereka mengaku ahlul Quran yang berhujjah dengan beberapa ayat Al-Quran. Ternyata orang-orang yang tidak mau mengambil hadis ini adalah orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah ahlul Quran. Namun mereka hanya mengambil sebagian ayat, lalu lupa dengan sebagian ayat Al-Quran yang lain. Kalau sebetulnya mereka adalah ahlul Quran, mereka orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, pada hakikatnya mereka pasti akan berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW. Kenapa kok kita katakan demikian? Karena, mohon maaf tadi terputus sebentar, memang sudah iqamah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berpegang pada Al-Quran, pada hakikatnya dia akan tahu dan bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita juga berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lebih baik kita lihat dulu apa hujah-hujah mereka, apa dasar-dasar pengingkaran mereka terhadap hadis Nabi, apa argumentasi mereka dari syubhat-syubhat yang mereka munculkan demi mengingkari hadis Nabi SAW sebagai sumber di dalam memahami agama ini dan mengamalkan agama ini. Yang pertama, mereka mengaku ahlul Quran yang berhujah dengan beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat Al-An'am ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Nah, ini poinnya di sini. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dan tertinggal di dalam Alkitab ini. Ma faradna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang tertinggal, semuanya ada dalam kitab ini. Lalu apa? Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka nanti dikumpulkan. Ayat ini menjadi dasar bagi mereka yang mengingkari hadis Nabi SAW sebagai dasar. Ma fardatna fil kitabi min syai'. Al-Quran menyebutkan tidak ada yang tertinggal dari Al-Quran itu. Semuanya sudah ada. Maka nggak perlu lagi hadis Nabi SAW. Kemudian ayat lain yang digunakan oleh mereka, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Hadis dijaga nggak? Nggak ada jaminan dari Allah. Itu syubhat mereka. Itu argumentasi dari keraguan-raguan atau peragu-raguan yang mereka munculkan. Yang kedua, bahwasanya
argumentasi mereka juga adalah bahwasanya Nabi SAW mengizinkan menuliskan Al-Quran itu sejak turunnya melalui Jibril alaihissalam dan menamakannya dengan kitab wahyu. Namun dalam hadis itu tak ada diperintahkan untuk ditulis. Tak berlaku hal yang sama dengan sunnah dan hadis Nabi. Bahkan beliau bersabda dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, "La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu." La taktubu anni. Jangan kalian tulis dariku. Jangan tulis apa? Al-Qur'an selain Al-Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Maka siapa yang menulis selain Al-Qur'an dariku, hendaklah dia menghapusnya. Hadis ini hadis sahih. Namun pemahamannya yang perlu nanti diluruskan. Karena mereka menganggap bahwasanya mutlak pelarangan ini adalah pelarangan penulisan selain Al-Quran. Termasuk pelarangan penulisan hadis itu menunjukkan bahwasanya hadis bukan hujjah. Kalau dilarang ditulis berarti dia bukan dasar dalam agama, bukan pegangan dalam agama. Kemudian argumentasi mereka yang keempat adalah bahwasanya hadis yang ada itu tidak semuanya sahih. Ada hadis yang mungkar, ada hadis yang palsu, yang tidak ada dasarnya, belum hadis yang dhaif, ada yang wahi yang tidak bisa dijadikan hujah, tak bisa dipisahkan mana yang sahih mana yang tidak. Katanya begitu. Mereka mengatakan bahwasanya hadis itu tak semuanya sahih seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an mutawatir semuanya pasti benar. Sementara Al-Qur'an hadis ada yang maudhu, palsu, ada yang dhaif dan wahi dan lain-lain. Maka nggak dikenal, nggak diketahui akhirnya mana yang sahih mana yang tidak. Itu kata mereka. Maka argumen ini menjadi dasar bagi mereka untuk menolak hadis sebagai sumber untuk memahami agama dan sumber dalam menjalankan agama. Nah, hal ini sebetulnya telah dibantah oleh para ulama sejak dahulu, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dulu telah membantah orang-orang yang mengingkari hadis sebagai sumber di dalam hukum. Maka ketahuilah bahwasanya syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh mereka ini semuanya tidak ditopang dengan penyaringan ilmiah yang benar. Mereka mengambil ayat, mereka mengambil dasar-dasar dari ayat, namun mereka tidak memahaminya dengan benar dari yang dimaksud oleh ayat itu. Maka semuanya itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena di sini dijawab oleh para ulama, Al-Quran itu menjelaskan tentang kaedah-kaedahnya dan hadis menjelaskan tentang perinciannya. Itu sudah jelas. Berapa banyak kaedah-kaedah aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Berapa jumlah zakatnya? Apakah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran? Bagaimana tata cara sholat? Bagaimana tata cara membayar zakat dan lain-lain? Itu tidak ditemukan kecuali dalam hadis Nabi SAW, dan Al-Quran hanya menjelaskan secara global, secara kaedah-kaedahnya. Maka adapun firman Allah tadi yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 89, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah dari Al-Quran ini ada sesuatu yang tertinggal, artinya lengkap semuanya. Maka ini adalah yang dimaksud adalah kaedah umum dan berkait dengan pondasi-pondasi dan dasar-dasar agama dan syariah yang dibangun di atasnya. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah berfirman, ini sesuai dengan firman Allah, bahwasanya itu yang dimaksud adalah yang tidak ada yang tertinggal itu adalah pondasi-pondasi agama. Rinciannya dari mana? Penjelasannya dari mana? Penjelasannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ditemukan buktinya? Ditemukan juga di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran juga menyebutkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini wahai Muhammad. Untuk apa? Litubayyina linnasi manuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran ini. Nabi disuruh menjelaskan, lalu penjelasan Nabi tak dipakai? Ini suatu hal yang mustahil. Jelas Al-Quran yang perintahkan, Nabi suruh menjelaskan. Lalu penjelasan Nabi itu apa dinamakannya? Hadis. Itulah penjelasan Nabi yang dinamakan sunnah. Lalu datang kita lalu mengambil Al-Quran tanpa mengambil penjelasannya, berarti kita telah tidak sesuai dengan ayat ini. Agar mereka memikirkannya. Disinilah perintah Allah dengan tegas bahwasanya Al-Quran itu dijelaskan dengan hadis, dan hadis adalah sumber dalam memaknai dan memahami Al-Quran. Bahkan dalam ayat Al-Quran sendiri yang memerintahkannya demikian. Maka kalau orang betul-betul mengaku ahlul Quran, mereka adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, mereka harus membaca ayat ini juga yang memerintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran, dan penjelasan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya kami menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami menjaga Al-Quran dan kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran, kata Allah Ta'ala. Berarti itu menunjukkan kata mereka membuat pengingkaran terhadap hadis tadi apa? Mereka mengatakan berarti hadis tidak ada jaminan penjagaan. Maka kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tak bisa berpegang kepada hadis. Lalu bagaimana para ulama membantah ini? Penjagaan Allah terhadap Al-Quran, kata para ulama, memastikan penjagaan Allah terhadap As-Sunnah. Ingat, penjagaan Allah terhadap Al-Quran memastikan penjagaan Allah terhadap As-Sunnah. Kok bisa? Ya, firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 tadi menunjukkan bahwa penjagaan Al-Quran oleh Allah adalah secara mutabaqah. Mutabaqah itu kesesuaian. Berarti ayat itu memang menunjukkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan ayat Al-Quran, maka kami jaga dia. Itu pasti secara jelas ayat Al-Quran menyebutkan, menunjukkan penjagaan Allah juga ternyata secara tadammun terhadap hadis Nabi SAW. Ketika Allah katakan kami jaga Al-Quran, berarti di situ juga mengandung penjagaan Allah secara tadammun adalah juga penjagaan Allah terhadap hadis Nabi SAW secara kandungannya. Kenapa? Karena ketika Allah menjaga Al-Quran, perintah-perintah dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam hadis, maka apapun yang sesuai dengan Al-Quran itu Allah pasti akan jaga. Masuk tata cara sholat, bagaimana Allah menjaganya sampai akhir zaman, masuk bacaan sholat dan lain-lain, ternyata ibadah-ibadah yang lain, haji dan lain-lain, semuanya secara tadammun itu adalah penjagaan Allah terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak bisa dipisahkan. Maka sebab penjagaan terhadap penjelas dari Al-Quran menunjukkan bahwa yang dijelaskan itu adalah terjaga. Lah kalau Al-Quran dijaga tapi yang menjelaskannya tidak dijaga, maka di sini berarti menunjukkan yang dijaga itu tidak terjaga. Nah, ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Kalau kita jamin bahwasanya kalau Allah jamin di dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran, maka Allah memasukkan di dalamnya juga penjagaan terhadap hadis yang merupakan implementasi dari Al-Quran dan pemahaman terhadap Al-Quran. Kalau hadis tak dijaga, berarti pemahaman terhadap Al-Quran itu menjadi salah dan berarti tidak menjaga Al-Quran, dan itu terbantahkan. Maka hal ini juga ditegaskan dari surah Al-Qiyamah. Di situ penjelasan secara pasti bahwasanya Allah juga menjaga sunnah dari awal, bahkan Nabi SAW Nabi merupakan bagian dari penjagaan Allah. Sunnah Nabi SAW itu bagian dari penjagaan Allah. Nanti bisa dilihat juga dalam surah An-Nahl 44. Sunnah itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam ayat juga disebutkan, dan tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, dan tidak lain itu adalah wahyu yang wahyukan kepadanya. Oke. Ini adalah bagian dari apa yang ditegaskan agar kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kunci ketiga. Pahami Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita akan paham tentang agama ini. Sedikit demi sedikit kita mulai belajar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu kitab petunjuk, dan Nabi SAW yang menyampaikan petunjuk itu. Maka Al-Quran dan hadis tak dapat dipisahkan, dan kita tetap mesti berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar kita tetap memahami agama ini, mengamalkan agama ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada kita tentang ilmu ini, dan Allah tinggikan derajat kita dengan keimanan, dan tingginya derajat kita dengan ilmu. Lalu Allah masukkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di dalam jannah Allah Ta'ala. Ini ada pertanyaan sehari-hari yang muncul karena ini workshop. Kita tadi sudah menyebutkan Al-Quran dan hadis adalah bagian dari yang mesti kita pahami, dan itu adalah sumber di dalam agama ini yang wajib kita pahami. Itu kunci ketiga, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber di dalam ajaran agama. Maka kalau orang mau memahami agama, dia harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Oke, ini ada contoh beberapa permasalahan sehari-hari. Kalau betul kita nanti setelah workshop ini perlu kita pahami juga, dan kita coba mencari permasalahan ini. Bagaimana cara kita menentukan satu permasalahan, misalnya hukum tentang buah dari pohon tetangga yang menjulur ke rumah kita atau ke tanah kita. Misalnya ada tetangga nanam pohon mangga, nah pohon mangganya itu sampai ke rumah kita dan menjulur ke rumah kita dahannya, lalu buahnya muncul di situ. Bagaimana hukumnya? Apakah buahnya boleh kita ambil atau tidak?
Kita sebagai seorang muslim, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kunci memahami agama adalah mengembalikan pemahaman kita kepada Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana Nabi SAW berbicara tentang permasalahan ini? Apakah ada dasarnya? Mari kita coba untuk mencari jawabannya. Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya, sebelum kita membahas tentang ijma' dan ijtihad dan pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan kunci agama. Begitulah seorang muslim, apapun permasalahan dalam hidupnya, hendaklah dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Maka Umar bin Khattab pernah menegaskan, la yadkhulu fi sukina hadza illa faqih, atau kama qala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, pernah menegaskan, jangan masuk ke pasar kami ini kecuali orang yang paham tentang hukum pasar, hukum jual beli, hukum timbang menimbang dan lain-lain, apa yang dijual barangnya benar atau tidak dan lain-lain. Maka Umar bin Khattab menegaskan, jangan masuk ke pasar kami ini kecuali orang yang sudah paham tentang ilmunya. Berdasarkan apa ilmu itu dipahami? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dihalalkan, ini diharamkan, tidak. Itu perkara yang inti di dalam muamalah ketika kita masuk ke pasar. Maka Umar menegaskan dari awal, jangan masuk ke pasar kami ini kecuali orang yang sudah paham tentang hukum-hukum berkaitan dengan pasar. Nah, sekarang buah dari pohon tetangga yang menjulur ke rumah kita atau ke tanah kita, apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita mengambil buah tersebut? Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Kenapa? Jangan kita melakukan sesuatu dari muamalah ini kecuali apa? Kecuali kita sudah mengerti tentang apa yang akan kita lakukan. Itu perintahnya seperti itu. Juga kisah para sahabat tentang Zatu Anwat di perang Hunain, mereka bertabaruk. Mereka ingin bertabaruk dengan sebagaimana orang-orang Yahudi kaum musyrikin yang pada saat itu bertabaruk menggantungkan pedang-pedang mereka di atas sebatang pohon, ya, di atas sebatang pohon. Lalu kaum muslimin pada saat itu yang baru masuk Islam melihat apa yang mereka perbuat, lalu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita juga membuat hal yang sama? Mereka itu bertabaruk kepada pohon, meletakkan pedang-pedangnya agar mereka menang nanti kan, letak pedangnya di pohon itu, minta berkah. Lah gimana dengan kita ya Rasul? Kita buat yang seperti itu juga ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW dengan tegas di situ mengatakan bahwasanya kita tidak boleh melakukan kesyirikan, dan bagian tabaruk yang demikian adalah tabaruk meminta berkah yang dilarang. Kemana kita merujuknya? Tentu kepada hadis Nabi, dan para sahabat telah mencontohkan orang-orang yang ketika itu dari kaum muslimin, para sahabat yang akan berangkat perang Hunain, yang dikenal dengan kisah Zatu Anwat. Mereka bertanya kepada Nabi. Nah, itu hebatnya para sahabat. Saya boleh nggak berbuat hal semacam itu juga? Itu ditanyakan dulu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kalau kita ingin selamat, hendaklah kita berilmu. Kita ingin dunia, ingin akhir, hendaklah kita berilmu. Berilmu dengan apa? Berilmu dengan apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga masalah mayit diazab karena ratapan keluarganya. Banyak permasalahan-permasalahan sebetulnya. Nanti silahkan dicoba dijawab salah satunya saja. Berdasar kepada apa yang kita workshopkan hari ini, yaitu bahwasanya kunci ketiga memahami agama adalah dengan mengambil Al-Quran dan hadis sebagai referensi kita, sebagai dasar agama kita, sebagai dasar ilmu kita dan dasar amal kita. Maka kita merujuk ke sana dari permasalahan-permasalahan ini. Ini adalah bagian dari contoh-contoh permasalahan. Silakan masalah-masalah yang lain yang kita temukan, lalu kita berusaha merujuknya kepada Al-Quran dan hadis yang dilihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil mereka dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk workshop kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan diri ikhwah sekalian. Mudah-mudahan ini berkah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini ada satu mutiara kehidupan yang saya nukil dari salah seorang dosen teknik elektro di dalam suatu WhatsApp group. Maka jika Anda memegang secangkir kopi, tiba-tiba ada yang lewat dan menabrakmu atau tidak sengaja menyentuh lenganmu, dan hal itu membuatmu menumpahkan kopi di mana-mana, maka ada timbul satu pertanyaan, mengapa Anda menumpahkan kopi? Mengapa Anda menumpahkan kopi? Anda megang secangkir kopi, lalu disenggol,
Ya, ada orang lewat menenggol, menabrak Anda, lalu membuat Anda menumpahkan kopi. Mengapa Anda menumpahkan kopi? Ini pertanyaan. Bagaimana kita menjawabnya? Maka kita lihat apa yang kita isi di gelas itu, itulah yang kita tumpahkan. Apa yang kita isi di dalam diri kita, itulah yang keluar dari kita. Apa yang kita isi di dalam akal kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, apakah kita isi dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk kehidupan kita dunia dan akhirat, ataukah dengan hal-hal lain yang jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan itulah kita tumpahkan nantinya apabila kita ditanyakan ataupun kita disinggung ataupun kita ditabrak ataupun dengan bahasa mutiara kehidupan ini, maka dengan itulah kita mengeluarkannya. Apa yang dengan apa kita diisi, dengan itulah yang keluar dari diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada kita semua untuk tetap mengisi diri kita, mengisi hari-hari kita juga dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lepas dari petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.